Masih dengan Profesor Kardus, tak berijazah tapi jenius. Alam semesta sangatlah luas. Diketahui diameter alam semesta yang teramati sekitar 93 miliar tahun cahaya, atau memerlukan waktu sekitar 93 miliar tahun dengan menggunakan kecepatan cahaya, yakni 300.000 km per detik untuk dapat melintasinya. Dan tahukah Anda, tempat terjauh yang saat ini umat manusia pernah kunjungi adalah permukaan bulan, yang hanya berjarak sekitar 384.000 km dari bumi, yang artinya hanya perlu 1 detik waktu untuk kecepatan cahaya melintasinya. Sedang Neil Armstrong pada proyek Apollo 11 1969 memerlukan waktu 8 hari 3 jam dengan jarak total yang ditempuh sekitar 1.533.705 km dengan menggunakan roket tercanggih saat itu, yakni Saturn V yang menggunakan bahan bakar cair LOX atau campuran oksigen cair dan minyak bumi murni yang mampu menghasilkan kecepatan 2,58 km per detik untuk sampai ke bulan. Meski beberapa pihak menyaksikan kebenaran proyek ini, tapi NASA dan Amerika Serikat menganggap peristiwa tersebut sebagai kemenangan ilmu pengetahuan, terutama untuk peradaban Amerika. Dan di lain sisi, penerbangan antariksa yang lebih jauh juga telah dilakukan oleh umat manusia, seperti misi ke Mars atau ke ruang antar bintang. Ya, misi antariksa ke Mars yang berjarak sekitar 54,6 juta kilometer umumnya memakan waktu sekitar 6 hingga 8 bulan, yang hingga kini proyek eksplorasi tersebut hanya dilakukan oleh robot dan satelit-satelit ringan. Dalam konten sebelumnya, Profesor Kardus pernah mengulas sebuah roket masa depan yang saat ini masih terus dikembangkan dan diperkirakan akan rampung pada 2035, yakni roket thermal nuklir yang menggunakan reaktor fisi untuk menghasilkan energi propulsi yang cukup kuat, yang diperkirakan dapat meringkas waktu tempuh ke Mars antara 2 hingga 3 bulan. Dan tahukah Anda, selain teknologi thermal nuklir berbasis reaktor fisi, ada teknologi lain yang jauh lebih baik, efektif, dan efisien untuk penjelajahan ruang antar bintang masa depan, yang juga merupakan pengaplikasian energi nuklir. Bedanya, konsep roket ini tidak menggunakan propelan yang memanfaatkan reaksi fisi nuklir sebagai pendorong roket, melainkan reaksi fusi nuklir yang jauh lebih efektif dan sangat efisien. Roket fusi nuklir menggunakan reaksi fusi murni isotop hidrogen, tritium, dan deuterium untuk menciptakan plasma helium dengan suhu hingga 15 juta derajat Celcius. Ya, seperti yang kita tahu, prinsip utama energi dorong propelan roket salah satunya bergantung pada suhu yang dihasilkan. Semakin besar suhu yang dapat tercipta pada propelan roket, maka semakin besar pula energi tolak yang diterima. Sedangkan suhu yang dihasilkan roket fusi nuklir jauh lebih besar daripada roket thermal nuklir yang menggunakan reaksi fisi seperti bahan bakar uranium atau plutonium yang hanya menghasilkan suhu antara 5.000 derajat Celcius hingga 15.000 derajat Celcius. Roket fusi nuklir dapat menghasilkan suhu hingga setara inti matahari buatan, setara 15 juta derajat Celcius layaknya pada reaktor tokamak atau artificial sun. Dan kali ini Profesor Kardus akan sedikit mengulas tentang prospek roket masa depan ini, yakni reaktor fusi nuklir. Tapi sebelum Profesor Kardus mengulasnya, jangan lupa like dan subscribe di channel Profesor Kardus. Tak berijazah tapi jenius, untuk mendapatkan informasi dan notifikasi-notifikasi terbaru dari sudut-sudut bumi dan sudut-sudut alam semesta lainnya. Ya, meski prototipe atau cetak biru proyek roket fusi nuklir belum dibuat, beberapa pihak diketahui sudah mencanangkan pengembangan proyek ini dalam 35 hingga 50 tahun ke depan. Karena diketahui, jika nantinya proyek ini terwujud, proyek fusi nuklir diperkirakan dapat mengantar manusia ke Mars hanya dalam tempo 7 hingga 10 hari dengan kecepatan maksimal hingga 25.000 sampai 30.000 km per jam. Selain itu, daya jelajah roket fusi diketahui akan lebih lama dan panjang karena penggunaan reaktor fusi dari bahan isotop hidrogen seperti tritium dan deuterium dapat bertahan sangat lama hingga bertahun-tahun lamanya dibanding bahan bakar roket biasa seperti roket-roket yang saat ini yang menggunakan gas, atau roket thermal nuklir yang menggunakan unsur radioaktif seperti uranium dan plutonium. Namun, masalah utama dari proyek roket fusi nuklir yang paling mendasar adalah pengaplikasian dan pembentukan plasma fusi matahari buatan yang hingga kini belum ditemukan resepnya.
Seperti yang kita tahu, seluruh negara kaya di dunia ini saat ini masih terus berlomba untuk mengendalikan plasma dalam reaktor tokamak atau matahari buatan. Miliaran dolar telah mereka gelontorkan, tapi hingga kini belum ada titik terang. Panas plasma fusi yang dapat diciptakan dan dikendalikan hanya bertahan dalam hitungan menit sebelum kemudian pecah dan menghilang. Sangat sulitnya menghasilkan densitas plasma atau kerapatan plasma layaknya fusi matahari adalah masalah kompleks, dan jika ilmuwan ingin memaksakan untuk menambahkan bahan bakar, resiko meledaknya reaktor kurungan magnetik sangatlah besar. Seperti yang kita tahu, plasma fusi yang dapat tercipta saat ini hanya plasma ringan dengan densitas yang sangat rendah. Meski jauh lebih panas daripada plasma matahari, tapi plasma yang diciptakan ilmuwan memiliki densitas atau kepadatan rendah hingga mudah rusak dan tak terkendali, kemudian menghilang. Karena tak ada material logam yang dapat mengurung plasma kecuali medan elektromagnetik yang menggunakan medan magnet toroidal yang diketahui tidak mampu menahan densitas plasma yang lebih besar. Kurungan magnet besar dengan berat 2000 ton akan langsung meledak jika ilmuwan memaksa untuk menambah bahan tritium dan deuterium berlebih. Karena hingga saat ini belum ada titik terang untuk penciptaan plasma fusi matahari buatan. Para investor dan pengembang juga khawatir untuk memulai proyek penelitian dan pengembangan roket fusi nuklir tersebut, yang pastinya akan memakan biaya yang besar. Dan meski seandainya suatu saat para ilmuwan berhasil mengendalikan plasma fusi stabil dalam reaktor tokamak, masalah lain yang harus dipikirkan adalah pembangunan instrumen reaktor dalam roket. Karena kita tahu reaktor tokamak saat ini dapat berbobot 2000 hingga 5000 ton yang mustahil untuk digunakan, diinstal dan diaplikasikan dalam sebuah roket. Beban besar tak akan sanggup diterima oleh roket. Untuk itu, di masa depan harus ada material yang lebih ringan untuk dapat digunakan pada reaktor fusi di dalam roket. Seandainya teknologi tersebut tercipta, umat manusia dapat bepergian pulang pergi dari Mars ke bumi tanpa khawatir kekurangan bahan bakar. Karena energi fusi sangatlah efisien dan dapat bertahan bertahun-tahun dalam reaktor. Cukup menyediakan isotop hidrogen, deuterium, dan tritium. Kalian dapat menjelajahi luar angkasa hingga berbulan-bulan dengan kecepatan hingga 25-30 Mach. Tapi sekali lagi, jalan panjang dan berliku harus kita lalui untuk dapat mewujudkan itu. Profesor Kardus dari Permukaan Bulan mengabarkan.